street. Kadang-kadang kalau udah lama nggak motret, nanti pas mulai lagi kayak kagok, sungkan kayak gitu kan ketemu orang. Iya Om. Saya biasa motret senjata soalnya Om. Motret senjata. Iya. Oh, apa lebih ke produknya atau? Saya untuk ini Om, untuk pasukan khusus. Oh. Jadi ya gitu deh. Fotonya nggak bisa dipublish juga. Iya. Nggak seru, Berarti nggak itu seru. foto, tapi ya nggak apa-apa. Namanya pekerjaan, semuanya ada konsekuensinya kan. Iya. Tapi itu lebih ke ini ya, apa namanya? Lebih ke foto produknya, still life, studio kayak gitu ya. Iya Om, kayak ini Om, sebenarnya kita pas lagi uji tembak biasanya gitu. Oh iya. Oke. Belajar lagi Om lah saya. Nah, sip lah. Iya. Ya ini hari ini Mbak Lulu akan sharing soal newborn fotografi ya. Saya juga sebenarnya itu bukan area saya sih sebenarnya, tapi udah pernah nyoba. Waktu itu pernah datang ke studionya Mbak Lulu, saya nyoba. Gitu. Jadi bisa lihat juga handlingnya seperti apa yang spesifik dari newborn fotografi kayak gitu. Nanti kita sama-sama dengar nih dari Mbak Lulu nih. Siap Om. Oke. Saya mute aja ya Om ya. Ya oke, siap. Iya, thank you Om. Yuk. Oke, ada siapa lagi tadi nih? Ada Mas Diki Kurniawan. Ini juga teman hunting nih, alumni Angin juga nih. Apa kabar Mas Diki? Ya. Halo Pak Ari. Alhamdulillah ya. Baik. Baik ya. Iya. Lagi di mana nih? Di jalan apa di rumah? Lagi di rumah. Spesial buat Mbak Lulu. Teman seperjuangan. Oh iya, teman sekelas ya, benar ya. Seangkatan sekelas nih, aduh. Iya. Apa kabar Mas Diki? Alhamdulillah baik. Ayo tuh sama istri motret newborn. Siap. Mudah-mudahan disegerakan, Mbak. Atau jadi bosnya aja deh, punya karyawan. Iya. Ini ada Mbak Tiara dari Jakarta. Apa kabar Mbak Tiara? Selamat bergabung di acara bincang kita hari ini. Makasih Mas Ari. Aku followersnya Mbak Lulu loh. Aku juga fotografer newborn tapi masih newbie. Halo Mbak Tiara. Video. Aku yang akunnya Buyaya Fotografi. Oh iya. Suka lihat. Waktu itu newbie banget lah. Waktu itu ikut kan ya, waktu aku seminar pertama di Untera. Ikut ya? Buyaya. Kayaknya sih ikut kayaknya. Iya. Makasih. Udah lanjut terus ngikutin storyku terus juga nih Mbak Tiara. Aku suka follow-in story-nya Mbak Lulu. Keren lah pokoknya. Udah tahu ya yang mana sekarang ya. Maaf ya aku off cam Mbak Lulu. Soalnya ini mau foto bayi juga abis ini. Wah, aku sempetin ini. Makasih. Udah sambil nunggu kliennya datang. Iya. Sukses Mbak Tiara. Apa kabar? Ada siapa nih? Mbak Ella dari mana nih? Mbak Ella, terus Delta, Pria ini ada. Tadi Pria udah masuk tapi keluar lagi nih. Mas Pria, apa kabar? Kalau Mas Pria ini dia pemotret beauty. mungkin nanti mau di apa namanya diaplikasikan ke baby gitu ya, beauty for baby. Ada Mbak Ana juga Mas Ari, kebetulannya lagi bareng. Aku kan adanya Mbak Ana. Aku adanya Mbak Ana, Mas Ari. Oh gitu. Ya, kami iya Mas Ari, apa kabar? Baik. Ya. Alhamdulillah. Di sini Mas Ari. Ini aku sama Tiara lagi mau motoin bayi, terus ada Mbak Erni juga di sini. Oh. Sama Mbak Ella juga. Waduh. Mbak Ella. Lagi pada ngumpul ya? Iya. Ini lagi moto bayi tuh settingan. Oh, keren. Bayinya lagi nunggu belum datang. Iya, sambil nunggu kita ngobrol dulu ya. Iya. Pakai umbrella yang berapa tuh? 160.
Aku 135. Oh, 135. Ya, sedang lah ya. Tapi bayinya bayi sungguhan kan? Iya, tadi yang sesi pertama udah jam 10 selesai jam 1 siang. Nah, ini hari ini sesi kedua. Kebetulan memang hari ini dapat 2 klien. Iya, saya ingat waktu terakhir itu Mbak Ana bilang waktu kita terakhir ketemu katanya mau belajar memperdalam newborn. Iya, iya, alhamdulillah udah sempat ngambil sertifikasi, terus ya udah mulailah ada klien 1-2, alhamdulillah. Iya. Keren Mbak. Keluar keringet jagung nggak waktu awal-awal? Keluar gemeteran, terus dapat jom 3 kali pup bayinya. Ya gitu serunya. Pas lagi motret suka pup juga ya? Iya, ya adalah alas-alas foto kena pup udah biasa. Iya. Oke. Aku nanti sambil ngedengerin kok walaupun. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bergabung atau mau. Ya, ini teman-teman, ini paling nanti kami akan off dari yang handphone karena mau login barengan dari laptop. Oke, siap. Satu berdua ya, bareng-bareng. Berempat di sini. Oh, berempat. Rame nonton bareng. Iya, sekalian moto bareng food. Foto food juga. Asik lah. Nanti aplikasiin lighting food ke baby. Betul. Betul. Oke. Lanjutkan. Ya, makasih Kak. Lancar Mas Ari. Oke, silakan. Terus siapa lagi nih? Ini Mas Pria ini mau masuk terus tapi nggak bisa nih. Oke. Ini jam 15.18. Silakan Mbak Lulu kalau udah siap. Nggak apa-apa, dimulai aja dulu. Atau ini masih sebagian mungkin masih ini kali ya, ada yang masih sholat atau gimana gitu ya. Ini kata si Mas Rahmat, serius ada yang pup di situ lebih serem dari foto senjata ya katanya. Motret bayi. Ya sebenarnya begitu sih ya. Jadi kalau kita nggak biasa di satu area ataupun genre akan seperti itu sih. Saya aja, maksudnya saya udah banyak motret di maksudnya bidang-bidang berbagai bidang gitu kan, ada orang, ada still life, segala macam, outdoor, indoor, studio kayak gitu ya. Tapi motret bayi memang masih jarang ya. Ya selain anak saya dulu gitu, tapi pendekatannya juga bukan newborn, baby newborn kayak gitu kan. Pendekatannya lebih ke dokumentasi, jadi nggak ada kayak styling kayak gitu, nggak ada sih. Terus ya lighting juga apa adanya kayak gitu. Nah nanti mungkin itu juga kita bisa cerita ya apa bedanya mungkin motret bayi yang sehari-hari dengan pendekatan newborn fotografi ini. Oke, Mbak Lulu, silakan Mbak Lulu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Lulu deh. Mungkin bisa sharing dulu, presentasi dulu. Jadi teman-teman ini sebenarnya acara rutin, tapi memang ini kita udah agak lama juga vakum semenjak Lebaran terus sampai sekarang. Jadi ini acara rutin sharing portofolio dari alumni Angin Fotografi. Jadi teman-teman yang ikutan kelas di Angin biasanya di akhir itu memang bikin portofolio. Nah, kebetulan hari ini yang isi itu Mbak Lulu. Jadi Mbak Lulu ini selain memang belajar fotografi di Angin yang sebenarnya waktu itu belajarnya itu tentang kelas profesi itu fundamental kayak gitu ya, fundamental. Tetapi dia juga mendalami spesialisasi di luar kelas di Angin itu tentang newborn fotografi kayak gitu ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan depannya Angin juga bisa memfasilitasi kalau teman-teman ada kebutuhan belajar fotografi newborn ya nanti kita juga bisa bikin kelasnya atau sesi workshop dulu kayak gitu ya. Paling enggak
nggak terlalu awam. Jadi melalui sharing ini juga sebenarnya kita bisa lihat step by step menjadi seorang newborn fotografi itu seperti apa sih, lalu tantangannya juga nanti seperti apa kayak gitu. Selamat sore, Bang Budi. Selamat sore, Mas Ari, Mbak Zahra. Mohon maaf terlambat sedikit di jalan. Salam teman-teman yang lainnya, alumni dari Aceh. Assalamualaikum, selamat siang, jelang sore. Ya. Sore, di sini udah sore. Iya, di Aceh mungkin ini udah lebih sore. Karena di sana baru mau masuk waktu asar. Oh iya ya. Oh justru lebih cepat di sini ya. Iya. Di barat ya. Bang Budi ini dari Biren. Biren dan. Makasih udah datang Mas Budi. Sama-sama Mbak, terima kasih sudah diundang. Iya. Silakan Mbak Lulu, silakan dimulai aja. Aku share screen ya. Boleh. Yang jadian ya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Ari udah kasih kesempatan. Sebenarnya ini kelamaan ya. Masuk kelas angin 2002 ya? 2021 sharing portofolionya baru 2023. Ini karena aku masuk ke kelas angin itu memang benar-benar baru belajar dari awal, belajar ISO, aperture, satu speed, benar-benar dari awal karena apa? Tadinya kan kita berdua. Ntar deh sambil jalan aja ya. Ya, oke. Nah, jadi saya Lulu Wulandari, alumni Angin angkatan 59 tahun 2021 bareng sama Mas Diki tuh, Diki Kurniawan. Duaan aja kita sekelas berlima ya harusnya tuh, tapi yang aktif datang itu 2-3 ya waktu itu ya, 2-3 orang. Nah, jadi sebelum belajar ke kelas angin, udah belajar newborn dulu. Nah, setelah itu berpartner dengan kakak saya fotografer, saya stylingnya yang pegang baby. Nah, terus kakak saya pergi pindah ke Sumatera, ke Lampung. Nah, sedangkan klien itu udah ada 7 orang, 7 apa 10 gitu. Udah ada 7 atau 10 orang yang mengantri di foto, sedangkan fotografernya nggak ada. Jadi ngedadak tuh masuk ikut ke kelas angin sambil belajar sambil langsung praktek. Jadi mungkin itu yang bikin cepet ya progresnya, begitu diajarin praktek, begitu diajarin praktek, walaupun benar-benar berjuang sambil belajar sambil kerja tuh sampai nggak napak jalan. Rasanya kayak melayang tiap hari, begadang belajar, ngedit, motret, ngurus anak. Aduh, bener-bener deh. Aku ini seorang ibu dari 4 anak, juga seorang anak dari ayah saya yang masih ada, juga seorang ayah buat anak-anak saya. Jadi Oktober tahun lalu suamiku meninggal dunia. Jadi sekarang aku justru setelah kan waktu itu suamiku sakit ya 8 tahun, aku sambil ngurus sambil cari kegiatan lain yang kegiatannya bisa dikerjain di rumah gitu, walaupun keluar ya sekali-sekali gitu. Nah setelah suamiku nggak ada, kok malah semakin ini ya mau kerja keluar kota atau pergi kemana-mana tuh malah jadi nggak tega. Jadi sekarang fokusnya pengen motret dari rumah aja. Motret dari rumah, atau mau ngajar, atau motret food, atau motret produk. Kadang ya keluar sekali-sekali aja. Aku juga mencari nafkah, ngasuh anak, antar jemput anak sekolah setiap hari. Masak ya sebisanya, sesempatnya. Aku juga pemilik kos. Alhamdulillah ada punya kosan 21 kamar. Terus kemarin-kemarin sempat jadi investor juga di beberapa perusahaan, tapi sekarang udah ditarik. Udah enggak lah, lebih baik kita kelola sendiri, kita usahakan sendiri, kita banyak belajar aja untuk diri sendiri, ya gitu. Karena uang itu memang nggak bisa bikin bahagia kalau di rekening orang. Ya, orang lain yang pakai gitu ya. Terus dari setelah lama di rumah gitu ngurus suami,
akhirnya runding nih sama suami. Enggak. Habis ngelahirin anak keempat, aku motret anak sendiri nih. Habis motret anak sendiri, pakai HP, kata orang-orang bagus gitu. Kata orang-orang bagus, disangkanya foto studio, padahal foto pakai HP. Akhirnya dari situ tertarik, barangkali nambah anak, tambah rezeki, ini ada pintu rezeki gitu ya. Barangkali ini petunjuk gitu ya dari Allah. Ya udah saya coba lihat-lihat foto bayi newborn gitu, gimana sih caranya jadi fotografer newborn, terus lihat-lihat dari YouTube, terus cari-cari informasi gitu. Oh ternyata kita tuh harus sertifikasi, kita tuh harus belajar, kita tuh harus ikut pelatihan gitu. Terus akhirnya karena kakakku itu fotografer, sedangkan aku juga seorang ibu yang udah pengalaman ngasuh anak 4 ya, punya anak 4. Ya udah kakakku yang motret, aku yang styling gitu kan, yang handling baby. Nah dari situlah kita mulai jalan, mulai sedikit-sedikit investasi, terus sedikit-sedikit nyisihin sebagian penghasilan untuk ke newborn. Nah, dan juga kebetulan pendidikan terakhirku juga administrasi bisnis ya, sedikit ngerti lah ya kita mulainya dari mana gitu. Kenapa sih harus newborn fotografi? Ya seperti yang teman-teman tahu ya, bayi itu lucu itu ya, apalagi aku juga suka anak-anak karena anak bungsu, pengen banget punya adik. Dari dulu pengen banget punya adik, gak punya adik, jadi seneng anak-anak. Interaksi dengan sesama perempuan kan juga menjadi pertimbangan ya, buat perempuan gitu, buat aku itu seorang istri saat itu. Jenjang karir yang bagus, jenjang karirnya tuh jadi newborn tuh kalau udah jadi mentor, aduh enak banget deh gitu kan. Kemarin kan kita juga sempat di mentoring juga gitu, wih sekali mentor 8 juta, 17 juta. Itu berapa orang tuh sekali mentor 80 juta gitu kan. Wah, gitu. Aku yang pengalaman punya kosan gitu ya, nunggu uang puluh juta tuh harus setahun gitu kan. Jadi sekali motret bayi dibayarnya 1 juta. Kalau punya kosan kan nunggu 1 bulan, baru ada yang bayar ya 500, 700, 900 gitu kan. Kalau motret bayi, aduh sekali motret lumayan. Dan yang paling penting sih bisa bekerja dari rumah, walaupun sebenarnya kebanyakan motret bayi itu home service ya, home service. Tapi kembali ke kondisi kita masing-masing, kalau memungkinkan bisa home service ya silahkan, kalau bisanya di rumah ya kita akalin lah gimana caranya biar orang mau datang ke rumah kita, ke studio kita. Enaknya juga mengatur jadwal sendiri, nggak punya bos, ya kita sendiri bosnya, syukur-syukur kita punya pegawai. Harga juga kita tentukan sendiri, tentunya dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Terus mendapatkan penghasilan tambahan, dan berpotensi lebih besar daripada penghasilan utama. Kalau kita benar-benar bisa ngejalaninnya, udah pasti bisa deh. Teman aku aja udah sampai bisa beli rumah, bikin studio, bisa beli mobil, gitu, insya Allah. Dari mulai pertama motret pakai motor, sekarang udah pakai mobil. Dari mulai sharing tempat, rumahnya jadi studio, sekarang udah ada studio sendiri. Itu memang kalau suami istri yang ngejalanin tuh kayaknya lebih kenceng ya. Kalau suami istri yang ngejalanin lebih kenceng. Kebayang kalau ngejalanin sendiri, waduh, pot-potan, tapi pasti bisa lah. Kita cari celah. Terus bisa bertemu dengan bayi-bayi lucu, orang baru, dan saat itu tuh benar-benar hiburan ya buat aku tuh. Ketemu bayi, orang baru yang tadinya aku di rumah, terus kan ngurus anak, ngurus suami, sekalinya keluar ya keluar untuk kerja gitu ya, itu udah seneng lah gitu. Apalagi dapat transferan. Ingat banget dulu aku tuh ke Gede Bage ya, Pak Ari, teman-teman, ke daerah Gede Bage itu motret dari pagi selama perjalanan ya, motret mah mungkin kita standar sih 2-4 jam. Tapi kan kadang di sana kita ada istirahatnya, kadang kita makan gitu ya. Nah, dulu tuh tahun 2021 aku motret ke Gede Bage
perjalanan dari berangkat pagi pulang sore itu dapat 650.000. Nah, tahun kemarin ya aku mau tercium. Tahun kemarin aku ke Gede Bage lagi, sekalinya motret 5 juta. Jadi kan progresnya kita kerasa banget sih. Emang pertama tuh kita berjuang ya. Kita berjuang dulu lah. Terus sambil terus belajar, sambil terus berproses, sambil terus latihan, nyoba. Ya, nanti kan semakin bagus, kita ya semakin naik lah nilai kita. Gitu. Pergi ke tempat-tempat baru juga rasanya kayak apa ya? Ngikutin Google Map ya. Apalagi yang tadinya di rumah terus ya aduh pergi ke tempat baru tuh rasanya ya udah kayak piknik aja tapi jalan-jalan dapet duit gitu kan. Kerja ya mungkin setiap orang kita pengalamannya beda-beda ya. Kalau aku sih emang tadinya ibu rumah tangga banget gitu. Di rumah terus gitu. Keluar cuma buat nyekolah ke sekolah, ke Indomaret, ke pasar, ke masjid gitu. Sekarang udah keluar kemana-mana ya seneng-seneng aja sih. Ya. Dan aku menilai belajar itu tahun 2020 kan anakku lahir tuh 2019 akhir November 2019 anakku lahir. Desember tuh udah mulai foto-foto, Desember Januari aku mulai moto-moto anakku sendirian. Nah di tahun 2020 carilah mentor pertama tuh pas pandemik, jadi kita online. Emang pas online terus ngadepin cari klien tuh tetangga dulu, aduh ngadepin bayi itu ternyata wah begini ya. Saat online kan pakai boneka gitu ya, pas ngadepin bayi beneran tuh rasanya waduh rasanya gimana gitu ya, sampai kelingatan keluar keringet jagung, gemeteran ya. Emang bener kata Mbak Ana tadi ya, Mbak Ana sama Mbak Tiara ya begitulah. Iya, Mbak Tiara dari Jakarta tuh. Betul, Mbak Tiara Mbak Are begitulah. Pak pertama-tama itu pasti, tapi beberapa kali nanti udah enggak. Itu kita beranikan diri terus kan, kita coba terus gitu, jangan stuck lah. Masih ada kebingungan gitu kan, tapi ya makanya di situ kita harus belajar terus sama punya temen sharing biar apa nggak ngerasa sendiri. Terus tahun 2021 mentoring kedua aku pakai baby beneran. Karena kita kan sudah menghadapi kesulitan di lapangannya, udah ngerasain lah gitu kan, udah ngerasain di lapangan tuh kayak apa. Terus akhirnya belajar lagi yang pakai baby beneran, itu megang baby. Jadi kan ketakutan kita udah agak berkurang ya, kita udah lebih berani lagi gitu ya. Hasil juga udah lebih bagus lagi. Nah habis itu baru aku masuk ke kelas angin. Nah, masuk ke kelas angin tuh Juni 2021, inget banget. Karena waktu itu kan Mei 2021 tuh Lebaran. Kakak saya pas jelang Lebaran pindah ke Lampung. Habis liburan Lebaran langsung masuk ke kelas angin. Langsung masuk angin ya. Langsung masuk angin. langsung masuk ke kelas angin. Nah, udah 2 tahun ya Pak. Nah, tahun 2001 itu uji kom pertama bulan September, itu aku nggak lulus. Ya nggak apa-apa lah, yang penting udah ikutan. Aku juga nggak lulus, wajar lah, baru 4 bulan megang kamera. baru 4 bulan tahu ISO, aperture, shutter speed, aduh udah nekat ikut. Megang cabe, megang apa gitu ya, terus tiba-tiba ikutan uji kom pertama, udah ikut aja lah, lulus syukur, nggak lulus ya udah wajar lah, nggak apa-apa gitu kan, yang penting ikut dulu, jadi kan tahu. Nah uji kom kedua 2022 ya Pak Ari ya, Januari. Dan aku juga waktu uji kom pertama tuh kondisi suamiku udah mulai sakit-sakitan. Jadi aku tuh udah capek banget. Nah, uji kom yang kedua tuh disupport sama keluarga. Anak-anakku dititipin ke kakakku tuh. Jadi aku bisa belajar, bisa konsentrasi, bisa apa, pokoknya benar-benar fokus gitu. Terus padahal anakku juga lagi ujian tuh waktu itu, lagi ujian semester. Tapi dititipin ke kakakku biar fokus belajar. Keluargaku dukung kan ya, keluarga support. Bisa belajar, bisa aku tinggal fokus ngurus suami sama belajar gitu, ikutan uji kom. Ya, jadi kedua lulus dengan pengalaman.
Ya alhamdulillah lah lulus. Kemudian tahun 2022 tuh aku ikutan mentoring internasional dari California, Ana Brand. Itu bulan apa ya? Bulan Juni kalau nggak salah, apa Mei gitu ya. Nah, ikutan di beliau yang ke Indonesia di Alam Sutra. Jadi ya udah kita perluin banget nih ke Ana Brand gitu. Soalnya kan kalau di newborn fotografi itu kalau mau jadi mentor minimal kita harus punya sertifikasi internasional gitu. Jadi kalau kita belum sertifikasi internasional tuh kayaknya nanti di kalangan teman-teman tuh gimana gitu. Di kebanyakan yang udah jadi mentor-mentor itu mereka udah ngikutin mentoring internasional. Dan kursus-kursus lainnya yang menunjang itu banyak lah, nggak dihitung berapa belas. Termasuk yang namanya punya Instagram itu benar-benar dari nol ya, setelah punya Zahra Newborn. Nol gitu, dari nol, benar-benar aku tuh belajar posting feed kayak gimana, belajar posting story gimana gitu. Ya namanya mak-mak sibuk di rumah nggak tahu Instagram karena punya foto bayi gitu, kita mau usaha ya, kita mau usaha, jadi ya belajar bener-bener belajar. Ini saya baru lihat lagi nih Mbak Lulu, Zahra Newborn Fotografi Instagram. Iya. Sekarang tuh udah 6.000 lebih. Lagi sudah menyalip angin foto school ini. Teman-teman yang belum lihat Zahra Newborn, sekali di follow akunnya tuh. Iya, nanti aku fallback. Kalau belum fallback boleh DM ya, Mbak fallback dong gitu. Kadang-kadang aku suka ini sih. Iya. Nah itu benar-benar pengalaman apa ya, terdahsyat aku pakai Instagram itu pas aku motret artis. Pas aku motret artis sama dia kan di live gitu ya, di live di IG story. Aduh, aku tuh pegang HP itu sampai kesemut. Mungkin apa ya, saking yang lihat tuh sampai berapa belas ribu, berapa puluh ribu ya, 20.000 kalau nggak salah. Yang lihat tuh sampai 20.000 tuh aku mungkin apa ya namanya, radiasi ya atau gimana ya, nggak tahu deh. Pokoknya view begitu pas Instagram dilihat 20.000 orang tuh tanganku rasanya kesemutan gitu, kayak apa ya, kesemutan, sakit, radiasi itu, kayak radiasi. Megang Instagram tuh kayak megang HP tuh radiasinya terasa banget, kekuatannya bener-bener dahsyat deh. Rasain apa, viewer sampai 20.000 kalau nggak salah waktu itu tuh. Itu motret anaknya artis, bener-bener inilah perjuangan, bener-bener apa ya, kita ngerasa perjuangan tuh ada hasilnya gitu ya. Bener, walaupun pelan-pelan, itu yang pelan-pelan, yang penting kita terus ikhtiar lah, terus ikhtiar. Nah apa, kursus-kursus lainnya yang menunjang itu kayak belajar branding, terus belajar ngiklan pakai Facebook ya, Facebook ADS, manajer Facebook. Soalnya kalau nggak pakai gitu tuh kita susah kena ke target market yang tepat gitu. Banyak yang bertanya tapi setelah bertanya hilang. Nah, kalau yang di aku itu, yang klien-klienku itu kebanyakan setelah nanya langsung oke gitu. Kebanyakan yang kayak gitu, kadang H-1, H-2 nanya terus jadi gitu. Kadang-kadang kebanyakan yang seperti itu sih klien-klienku tuh. Jadi emang karena kesibukan saya juga, jadi nggak bisa nge-follow up gitu. Ada yang nanya terus di follow up tuh nggak bisa gitu, nggak sempat. Jadi yang sedapatnya aja gitu. Jadi solusinya ya aku harus ketemu dengan orang lebih banyak, menjangkau orang lebih banyak lagi dengan ADS gitu. Dan kalau ngiklan biasanya aku sama teman sih. Kalau ngiklan sendiri masih belum lancar. Sudah tulisannya kecil-kecil, terus yang mana ini? Karena sambil lihat video tutorial. Jadi ya begitulah perjuangan, Pak. Nah, ini potret aku setelah belajar di Angin Foto School. Ini tahun berapa nih? Ini awal-awal ya, Mbak Lulu ya? Iya, awal-awal. Oh iya, 9 Desember 2021. Nah, 9 Desember 2021. Ini benar
Ini tuh bayi umur 4 hari kalau nggak salah. Saat itu ayahnya baru kebetulan punya waktu luang, jadi ya udahlah dibawa aja gitu. Nih, kenapa fotonya seperti ini? Aku pakai bukaan yang kecil ya, bahkan sangat kecil, 13. Padahal biasanya orang-orang itu foto bayi itu bukaannya selalu besar, kebanyakan besar ya, kebanyakan besar. Karena aku pakai bukaan kecil gini karena pengen nangkep ini, nangkep tekstur. Pengen nangkep tekstur dari sirotannya, dari bulunya, dari apa sih namanya tuh yang goni ya, dari goninya itu kan bagus gitu kan. Jadi bener-bener pakai bukaan yang kecil nih di 13 buat nangkep tekstur. Sebenarnya sih standarnya sih kebanyakan para mentor itu ngarahinnya bukaan besar untuk mendapatkan detailnya yang baby, tapi sebenarnya sih menurut aku bukaan berapa aja ya, bagaimana tergantung konsep ya, tergantung konsep dan cerita yang ingin kita sampaikan. Setelah aku belajar nyangin, aku jadi ini nggak bukaan besar terus, tapi dulu juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu main di bukaan besar. Jadi malah lebih seru di bukaan kecil. Sebenarnya sih lebih seru di bukaan kecil. Jadi main lightingnya tuh lebih enak. Nah, ini aku masih punya lighting tuh cuma AD ESK 300. Lalu masih punya SK. Sebentar, ya. Slide-nya bisa di ini nggak, di full size? Full size, Itu di bawah tuh ada tanda kayak monitor tuh. Bukan yang itu, ke kiri lagi. Nggak yang tadi, yang tadi itu ada tanda monitor, klik di situ aja. Paling bawah. Nah, ke kiri terus. Mana kursornya tadi? Ada mana hilang? Tar. Slideshow. Bukan di zoom-nya sih. Di mana ya aku? Ini nih. Di kanan, Mbak. Di kanan. Kanan kayaknya. Itu dia. Itu ya? Ya. Oh, bukan yang tanda ini nih, satu lagi nih. Ini. Bukan full sih. size. Mungkin teman-teman di HP yang kurang kelihatan ya kalau di laptop. Ada ini nggak? F aja deh. Itu di sebelah ini tanda minus. Di bawah itu kan ada tadi plus. Ini. Nah, oke. Nah, gitu. Sorry nih. Sip. Cari ini. Lanjut. Mouse. Ya, ini masih punya satu lighting dan satu modifier. Jadi masih pakai satu lighting. Kemudian terus aja aku terus nabung gitu ya, investasi sampai akhirnya tahun 2002 nih April udah mulai nyoba pakai 2 lighting. Nah, udah mulai nyoba pakai 2 lighting. Sebenarnya pengen kan waktu itu, tapi kan ya ampun, ISO, aperture aja aku masih baru belajar gitu kan, baru nyoba power gitu kan ya. Jadi kan pertama-tama tuh emang mengatur segitiga exposure plus flash itu perjuangan lah lama gitu kan ya. Perjuangan lah lama-lama udah makin lancar kan. Makin lancar nyoba pakai 2 lighting. Kalau ini memang sengaja konsepnya dibikin kayak pagi hari. Ceritanya ini tuh mau pakai baju ini. Mau pakai baju sultan, baju Arab. Ini ceritanya waktu itu mau lebaran kalau nggak salah. Tapi si baby ini nggak tenang. Dia pengennya dipeluk terus. Kalau pakai baju dia gelisah. Nah, akhirnya udahlah kita bungkus. Nah, ini sebenarnya dalamnya ada bajunya. Ini sebenarnya kurang enak nih posenya, tapi kita pengen lihat lightingnya ya. Jadi ceritanya ini di pagi-pagi bulan Ramadan, itu mau lebaran, suasananya jadi aku buka di 2,8 dengan 2 lampu di belakang blare, terus di depan pakai yang umbrella. Nah, terus kemudian coba lagi aku pindahin ininya si kayunya tuh, kisi-kisi partisi ya.
aku pindahin lagi partisinya ke gobo, ke samping gobo-goboan, seolah-olah partisi rumah ya. Ini sengaja pengen nangkep shadow kan, jadi kita pindahkan bukaannya ke yang lebih kecil nih biar detail shadow-nya dapat. Nah dari situ kan benar-benar belajar ya kita. Ini aku babynya baby model nih. Baby modelnya. Aku mau ini nih, aku mau coba bikin konsep foto newborn pakai dual lighting, mau nggak? Babynya jadiin model. Mau dia, tapi tetap bayar. Cuma bayarnya murah gitu kan, lumayan lah, 400.000. 500.000 dapet all file sama 5 edit. Tapi kadang-kadang aku lebihin sih. Kalau ada yang bagus ya aku editin, aku kasihin kan klien tuh konsumen juga senang gitu. Jangan sampai nanti di feed kita ada, dianya nggak punya gitu kan. Ya kita kasih juga yang bagus menurut kita. Kadang klien tuh nilainya yang bagus menurut dia gitu, yang dia suka. Walaupun menurut kita kurang bagus ya, kurang estetik, tapi ya mungkin buat orang tuanya itu lucu. Kadang pernah ada klien minta foto lagi nangis, bayinya lagi nangis. Bayinya lagi nangis tuh dipilih gitu. Oh mungkin lucu gitu ya, bayi lagi nangis tuh. Mungkin. Lucu, kecil nangis lucu, kalau dewasa udah iya mungkin lucu. Jadi bisa dengan memahami basic lighting, basic fotografi itu bisa main di aperture berapapun gitu, berapapun dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya, kita bisa pakai. Jadi nggak yang harus bukaan besar dulu. Kan sayang ya, pabrik kamera itu udah bikin kamera sedemikian rupa berbagai bukaan, tapi masa kok yang dipakai yang kecil terus kan nggak seru ya. Nah, ini yang anak artis nih. Waktu itu 5 Juni 2022. Nah, anak artis. Pakai akuarium nih, Mbak? Iya, pakai akrilik. Itu aku sampai pesen akrilik. Jadi sejak dia hamil tuh, sejak dia menikah nih ya, pas dia nikah tuh aku udah berdoa semoga mau dipoto sama aku gitu. Terus pas dia hamil aku ketemu sama saudaranya, foto sama aku lah gitu. Terus pas saudaranya nikah kan ketemu tuh sama dia nih, sama suami istri ini, ngobrol sebentar lah, ngobrol sedikit, sounding lah, nanti kalau foto newborn ke aku aja ya gitu. Ntar kalau mau apa-apa ke ini aja ke si Teteh gitu. Kan karena deketnya aku sama kakaknya ya. Kakaknya kalau sama beliau kan orang sibuk, apalagi istrinya emang dokter, dari pas gadis juga kan kuliah kedokteran sibuk, jadi nggak jarang ngobrol. Aku deketnya sama kakaknya, sama kakak ipar, sounding lah, ntar foto bayi sama aku ya. Ntar kalau ada apa-apa tanya aja ke kakaknya gitu, ngobrol. Yaudah, aku juga ngobrolnya ke kakaknya sih. Itu udah pertanyaan tuh Mbak Lulu, artisnya siapa katanya? Oh ini anaknya Iqbal Fauzi. Ya, Pak Ari yang bacain ini ya, yang liatin ini ya. Ya, oke. Anaknya Iqbal Fauzi Ikatan Cinta. Nah, terus ya udahlah, pokoknya aku siap-siap lah, aku siap-siap siapa tahu jadi apa enggak ya, aku udah pasrah gitu kan. Yang penting aku siap-siap, kalau dia oke, aku udah siap gitu kan. Nah, dari pas hamil berapa tuh udah mulai ngobrol, terus dan ternyata kata kakaknya dia udah ada yang mau nge-endorse gitu, foto dari persalinan sampai ke newborn-nya. Nah, sedangkan aku itu tetap siap-siap aja gitu, tetap siap-siap, nothing tulus gitu. Jadi alhamdulillah nggak jadi, ya udah. Tentunya pas mau ngelahirin dia ngehubungin aku, Mas, Pak, teman-teman. Pas mau ngelahirin dia ngehubungin aku, Mbak Lulu, aku sama suami udah runding, katanya foto newborn-nya mau diserahkan, mau dipercayain ke Mbak Lulu aja gitu. Nah itu tuh pada mau ngelahirin, hari Sabtu aku mau lahiran. Dari situ aku benar-benar persiapan banget, sampai akhirnya pas mau motret malah sakit. Pas mau motret malah sakit, terus ketunda 2 hari. Motret itu aku masih panas dingin tuh kondisinya, tapi ya gimana lagi ya, kapan lagi.
Iya. Tapi alhamdulillah jalan lancar lah, bagus gini kan ya. Jadi ini tuh aku pakai 3 lampu oktagonal white umbrella sama strip. Jadi dulu tuh ceritanya pengennya aku pakein baju mermaid, tapi baby itu lahir dengan berat badan kurang. Kasihan kedinginan, apalagi Bandung dingin. Akhirnya udah pakai baju dress gini gitu biar nggak terlalu kedinginan. Kalau mermaid kan kedinginan banget ya, terbuka. Ya, terus aku tuh pengen foto newborn itu sekeren foto produk. Lihat foto newborn gitu-gitu aja sih, gitu. Like-nya gitu-gitu aja. Lihat foto produk, foto food, aduh like-nya keren-keren gitu kan. Nah, ini kayak foto produk emang ini ya. Betul. Properti, lingkungan segala macam. Betul Pak Ari. Sebagai murid angin foto school yang udah belajar basic lighting, basic fotografi, bisa lah gitu ya kita bikin foto bayi ala seperti foto produk gitu. Jadi kemewahan itu ditampakkan bukan bagusnya properti, mewahnya properti, mahalnya properti dan pajangan gitu, tapi kita bikin look gitu ya, bikin suasana, bikin sentuhan yang bikin bagus gitu, sentuhan yang bikin mewah. Ini pakai akrilik, bawahnya itu emang background pasir gitu, bukan pasir beneran, background pasir. Nah, dari sebelah atas ini aku pakai oktagonal. Gemercik airnya itu dibuat pakai hair dryer. Nah, sedangkan si baby ini pakai yang white umbrella. Jadi biar tetap halus ya ke babynya. Kalau pakai yang silver, yang harsh nanti babynya jadi. Kalau pakai cahaya keras langsung kena objek itu jatuhnya nggak bagus banget skinnya. Apalagi kulit bayi itu sebenarnya kan kelupas-kelupas, bintik-bintik merah kayak gitu tuh jadi kelihatan jelas banget, ngeditnya jadi repot. Belum lagi bayi itu kadang suka berminyak ya, mengkilap. Jadi sebisa mungkin untuk ke baby harus yang white yang soft. Kalau untuk ke yang di sekitarnya silahkan pakai yang keras, nggak apa-apa kan, untuk memunculkan tekstur atau detail ya. Iya. Nah ini aku pakai strip nih, sebelah sini pakai strip. Mbak Lulu, sebelum lanjut ini ada pertanyaan dari Bang Budi nih. Seberapa penting sih memakai baby susser katanya? Susser apa tuh? Saya juga belum tahu. Sebenarnya nggak terlalu penting amat ya. Mungkin kebutuhan. Baby susser itu yang gini Pak. Biar babynya itu seperti merasakan alam di dalam rahim. Oh gitu. Jadi kan saat di dalam rahim itu baby kan mendengar jantung, mendengar usus, mendengar suara kita gitu kan. Nah dengan adanya lingkungan kita dibuat ada suara konstan yang terus menerus gitu ya, dia nyaman. Tapi kadang-kadang, tapi dilihat kebutuhan sih, kadang nggak semua baby perlu dibegitukan. Tapi kadang-kadang ada baby yang gelisahan ya, mungkin harus kita kondisikan seperti saat dia di dalam kandungan gitu. Seperti baby shower gitu ya, baby shower itu kita bisa pakai shower, bisa juga diganti pakai aplikasi ada di handphone namanya white noise. Dan bunyinya itu nggak harus seperti itu, apapun, mau berbunyi gemericik air, mau bunyi apa sih biasanya, kadang-kadang tuh bunyi keributan jalanan gitu. Pokoknya suara yang konstan terus menerus itu in Vietnam. Itu berarti pengenalan situasi ya, pengalaman jadinya ya. Jadi kapan harus pakai baby susser tadi, kapan betul. Kadang baby lain kayak gitu ya. Betul. Kadang nggak semua baby harus seperti itu sih. Biasa aja. Satu juga. Lagi nih, Mbak Lulu. Mau tanya dong dari Mbak Madamola. Mbak Madamola. Iya, halo Mbak. Aku baru belajar foto newborn, baru banget ini sejak Februari tahun ini.
Nah, kalau baby kuning itu aman nggak sih kalau di foto newborn? Aku pernah Aman. nanya ke teman-teman, katanya justru yang kuning ini enak juga buat diposting karena Diam terus. bobok terus, ya Iya, dia bobok betul. terus. Aman, Ini betul. Mbak, ini takut kenapa? Oh, aman selama kita tetap menjaga, jangan lupa kasih minum. Oh. Jadi si baby itu jangan sampai kita keasikan, babynya anteng ini terus aja ngegas, jangan. Kita ingetin, Bu, kasih minum dulu ya, gitu. Babynya kuning, gitu, biar nggak kuning, gitu. Jadi kita ada kerjasama kita pengertiannya, gitu. Oke. Istilahnya kan kita yang merasakan kan, kalau kita punya baby kuning pasti kita pengen nyusuin terus si baby kan, biar dia nggak kuning. Jadi misalnya pas udah dapat angle bagus, ganti setup, Bu, susuin dulu, walaupun dia nggak pengen nyusu, suruh nyusu aja gitu, dibangunin suruh nyusu. Jangan sampai nanti setelah sesi foto dia sakit gitu kan. Jangan sampai setelah sesi foto dia jadi sakit karena dehidrasi atau kurang minum saat sesi. Jadi usahakan tetap minum, bahkan banyak minum gitu. Aku juga pernah sih ngalamin motret baby pas di foto dia kuning, selama sesi dia banyak minum karena dia juga banyak bangun, tapi tetap anteng ya. Setelah selesai foto tuh kuningnya hilang, berkurang. Setelah sesi foto selesai dia kuningnya berkurang karena sesi selama foto dia tetap minum. Jadi jangan sampai kitanya keasikan gitu. Kitanya harus ngerti, nih baby harus tetap banyak minum, sering minum. Walaupun dia belum minta, kita Bu minum gitu. Kasih susu ya Bu, kasih minum. Dibangunin biar dia minum sambil kita setup berikutnya gitu. Tapi saya tergelitik ini Mbak, nanya kayak gini kan. Tadi sebenarnya kalau handling bayi ini yang paling menguasai itu adalah kaum ibu-ibu kayak gitu ya. Nah, tapi ada nggak newborn fotografi ini dari bapak-bapak atau cowok? Ada ya? Sih, ada. Ada. Saya sih kalau disuruh motretnya aja mungkin suka, tapi kalau udah suruh handlingnya ada. Tapi kadang tetap aja perempuan tetap lebih baik sih. Ya, tetap perempuan lebih baik sih, walaupun ada laki-laki yang bisa, biasanya kurang sabar sih Pak. Ya, itu pengennya pengen buru-buru, tapi jadi ada semacam branding juga nih untuk teman-teman yang kaum ibu, kaum perempuan terjun ke sini tuh. Jadi kayak ini ya, ya mungkin kalau kita lihat klien gitu ya atau audiens mungkin lebih senang pergi ke fotografer newborn wanita daripada pria kayak gitu ya. Betul. Itu sih mungkin ya bisa juga karena branding, bisa juga karena handling dan lain-lain sih. Tapi satu kesempatan juga sih sebenarnya buat teman-teman fotografer perempuan ya. Betul. Dan kadang kalaupun ada fotografer pria, dia bawa pendamping gitu. Entah itu bidan atau orang lainnya atau pegawai wanitanya, pasti ada pendamping. Gitu. Mas Priya bilang the power of mak. Gitu. The power of mak ya bener. Kebanyakan memang fotografer juga perempuan sih. Kebanyakan, kalaupun laki-laki pasti punya pendamping wanita. Entah itu istrinya, entah itu pegawainya gitu. Iya. Dan menariknya dari foto ini nih, lanjut ke sini ya. Ini gelembung-gelembungnya itu kita pakai dari akuarium, gelembung oksigen akuarium. Anak aku nangis. Kedengeran nggak? Ada sedikit. Pengennya sama mama, udah ada bibi di belakang. Ya. Jadi ini pakai gelembungnya pakai akuarium tuh, gelembung oksigen akuarium. Ini pakai hair dryer. Ini aku pakai akuarium akrilik ukuran 110 x 110, dibawa ke rumahnya, mobil udah kayak pindahan. Oh ini motor di ininya ya di rumahnya ya. Repot juga ya bawa properti ini ke sana. Tapi ini Mbak Lulu, untuk konsep ini sebelumnya udah dibicarakan sama mereka? Udah.
Udah ya. Tapi jadi mereka sih serahin semuanya ke aku sih, terserah aku. Ya karena kan kalau begini, apalagi dibawa ke rumahnya kan berarti udah ini kan, maksudnya udah harus dibicarakan sebelumnya kayak gitu ya. Iya, ya kita udah bicarakan sih. Nanti konsepnya ada yang di air, ada yang seperti permintaan dia di rotan sama di bin bag. Permintaan dia 2. Nah, aku tambahin 1 gitu dengan ide aku gitu. Mau nggak aku foto kayak gini gitu. Jadi setiap paket aku itu misalnya nih paketnya dapat 1 tema. Aku kasih bonus 1 lagi, mau nggak aku kasih bonus tambahan gitu. Tapi terserah aku ya gitu. Atau misalnya paket tema yang 2 nih, 2 paket tema, aku kasih bonus 1, tapi bonusnya terserah aku ya gitu. Jadi kita bisa explore, kita mau belajar apa nih gitu. Jangan semuanya maunya klien aja yang kita turutin gitu kan, nanti kita jadi mau berkembang kayak gimana, kita masih kurang di mana nih, kita mau coba yang mana nih, kita masukin. Ya. Jadi kalau semuanya maunya klien, ya nanti kita kapan gitu. Sedangkan momen mendapatkan klien baby itu lebih sulit ya daripada foto produk atau foto food. Foto produk atau foto food kita bisa beli di Indomaret gitu ya, bisa beli di minimarket, di mana. Ini foto bayi kita harus nungguin dia lahir. Kita harus nungguin dia lahir gitu. Setelah nunggu dia lahir kita jangan sampai kelebihan hari gitu kan. Ya ada momentumnya ya. Betul, ada momen. Jadi kalau mau motret bayi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya lah gitu. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ada yang nggak bisa belajar tuh nggak bisa langsung banyak gitu. Bagi sebagian orang perlu satu dulu. Tapi kalau buat aku sih langsung ya, karena momen mau dapat bayi lagi kapan lagi gitu kan. Okay. Jadi kita berpikir idenya aku pengen pakai bayi itu pakai kayak di laut ada air gemercik gitu kan, jadi kan kelihatan airnya. Kalau nggak begini kan nggak kelihatan kayak ada airnya kan. Jadi ya, karena itu nanti ini ya ada tekstur, fotografi dan lightingnya ya, supaya airnya lebih kelihatan, yang gitu-gitu, pencahayaan dan lain-lain gitu ya. Betul. Ini makanya 11 ya pokoknya, jadi kita tuh bisa berimajinasi mungkin ya, berimajinasi nanti aku pengennya begini, berarti aku perlu apa gitu. Artinya kan sebelumnya udah coba dulu dong. Udah betul. Refleksinya gimana, atau kalau kurang banyak misalnya di depannya juga pengen refleksi, nah itu gimana? Betul. Sebelumnya udah dicoba dulu, betul. Karena nanti kalau misalnya nggak dicoba itu lama. Kita jadi repot dua kali, repot ngurusin bayinya, terus kemudian repot ngurusin lightingnya, ini kok nggak muncul. Iya, betul. Lama, betul. Ini bahkan aku mau pakai bukaan berapa, pakai power berapa, mau ISO 100 di mana, aku udah dicoba, terus udah aku catat gitu. Iya. Udah aku catat. Jadi sebelumnya kita memang harus persiapan, benar-benar prepare gitu, karena ngurus lighting plus baby itu kesulitan yang sulit. Benar-benar sulit gitu kan, bayi aja sulit, apalagi lighting dengan lighting lebih dari 1 gitu kan. Kenapa sih selama ini baby semuanya 1 lighting gitu kebanyakan? Karena boleh sulit, nanti kalau repot soal lighting saya asistenin Mbak Lulu. Siap Pak Ari. Ya. Atau Om Nunu juga siap. Ayo nanti kita bikin foto yang lighting. Ini bikin konseptual yang keren. Sip Mbak Lulu. Coba next dulu portofolionya, nanti kita soal portofolio, nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya nanti sekalian kita bahas kayak gitu. Iya. Ini aku juga 3 lighting nih. Ceritanya aku pengen, kan dia tuh babynya tuh hitam gitu ya. Babynya tuh gelap, hitam. Bukan hitam. Kayak aku gitu, hitam gelap. Kalau hitam kayak gini dong. Ya, babynya tuh coklat lah ya, sawo mateng. Nah, terus kayaknya cocoknya warnanya kuning gitu, yang terang gitu, warna terang. Sebenarnya ini pemotretan yang kedua. Yang pertama tuh dia pakai ungu dan pink, itu warna jadi
jadi gimana gitu, nggak cocok gitu. Akhirnya yang kedua kalinya aku pakein warna kuning. Nah, orang tuanya suka nih, oh ya bener ya warna kuning cocok nih gitu buat dia yang kulitnya gelap. Nah terus ceritanya aku pengen pakai bunga matahari, pakai bandana matahari, ceritanya kayak matahari lah. Jadi suasananya dibikin kayak siang gitu. Itu kalau bunga-bunganya itu bunga hidup atau artifisial, bunga artifisial, bunga plastik. Kalau bunga hidup repot Pak. Nanti malah ini juga sih takutnya malah bikin gatel ya. Kalau bunga asli malah takut bikin gatel, mendingan bunga plastik terus kita kan bisa semprot lah pakai apa? Ya itu hand sanitizer lah. Bisa semprot-semprot. Nah ini pakai di atas ini nih. Cahaya-cahaya ini asalnya dari standar lighting yang pakai standar reflektor. Modifiernya standar reflektor. Dari sebelah sini aku pakai oktagonal. Nah, dari sini nih sebelah sininya aku pakai strip. Pakai strip. Jadi orang tuanya juga cukup puas lah, senang lihat. Waduh, foto shoot anakku sedetail serumit ini gitu, lightingnya bawa banyak gitu. Seneng gitu lihatnya, bener-bener sampai setelah foto ini minta foto profil tuh untuk ayahnya. Tapi ngedadak banget minta foto profil anaknya ini Pak, anaknya juragan tekstil di Tanah Abang. Di juragan tekstil anak abang, Tanah Abang. Nah, ya, rumah. Jadi senang lah, puas gitu dengan pemotretan ini gitu. Kita serius banget gitu ngerjainnya. Ini kenapa sih aku pengen banget munculin tekstur-tekstur si bunga-bunga ini kan. Jadi ya pakailah yang oktagonal. Yang oktagonal, standar reflektor. Ini juga aku pakein stripnya tuh pakai grid gitu. Biar cahayanya nggak terlalu melebar kemana-mana dan teksturnya tuh muncul kan tuh batang-batang kecilnya terus daun. Ya, itu udah tepat tuh pakai grid supaya cahayanya nggak nyebar kayak gitu. Nggak nyebar kemana-mana, betul. Ini pakai grid, ini juga. Jadi bukaan di 6,5 tuh ini aku udah kill engine light di rumah dia tuh ya udah. Mbak Lulu, ini sambil ini ya, takutnya nanti ketinggalan jauh nih pertanyaannya. Dari Muhammad Ridwan, Mbak mau nanya dong, itu dapat mentornya dari mana ya buat belajar fotografi? Oh, nanti di Angin juga ada. Oh iya. Tadi Mbak Lulu sudah cerita kalau belajar fotografinya secara umum tadi di Angin Photo School, tapi kalau untuk newborn-nya sempat ada workshop kayak gitu ya, mentor lokal dan mentor internasional. Nah, tapi ini nyambung nih Mbak Lulu. Dari Mbak Nelly, kan sebelum mentoring sama Ana Brand, Teteh sempat 2 kali mentoring dengan mentor lokal. Kenapa dari awal nggak langsung ke Ana Brand aja Teh? Nah, ini kadang-kadang interestnya juga bertahap ya. Betul, bertahap. Langsung ke Ana Brand pakai kan beliau kan di California. Kalau dan mahal sekali, masa kita ke Amerika ya ke California, aduh berapa gitu. Berapa puluh juta gitu. Betul, dan kebetulan saat itu Ana Brand ke Indonesia, ya udah itu kesempatan bagus ambil gitu kan. Iya. Ini apa ya? Ini Mas Nunu teman bidan jadi minta tolong foto ini born on location. Oh, ini maksudnya Om Nunu pernah punya teman bidan jadi minta tolong foto ini kayak gitu ya, foto newborn on location. Ya sebenarnya teman-teman fotografer sih dia punya kesempatan juga sih, maksudnya memotret newborn itu ya cuma seperti tadi kan kita harus kerjasama sama entah bidan atau memang yang ada pengalaman di situ kayak gitu ya. Betul. Ya, untuk fotografer yang kayak misalnya Om Nunu ada bidan yang minta tolong difotoin sama Om Nunu gitu kan. Nah, sebenarnya sederhana aja sih, angle tuh kebanyakan dari atas gitu. Fotografer insya Allah sih bisa tahu lah
bentuk yang bagus atau momen yang bagus itu seperti apa. Tapi memang dari yang jelas ini Om Nunu untuk ke newborn itu lightingnya yang soft aja gitu, yang soft. Kalaupun kita pakai yang harshnya jangan ke objek. Yang harshnya jangan ke objek, bukan ke objek. Kalau harshnya ke objek, aduh susah banget ngeditnya nanti. Terus lagi pula kan baby kan demi keamanan juga ya. Kadang tidak semua baby itu terlahir sempurna. Kadang-kadang ada yang matanya sensitif gitu, atau mungkin sebenarnya lahir dengan keadaan mata yang kurang bagus, tapi ketahuannya kan setelah berapa bulan kemudian ya. Nanti takutnya karena habis dipoto baby apa gara-gara flash gitu kan. Nanti kita jadi kambing hitam gitu, dikambing hitamkan, sebenarnya kan enggak juga kan, enggak. Cuma memang ada baiknya kita menjaga jangan sampai direct gitu. Jangan sampai direct. Kalaupun direct pastikan babynya merem. Dikasih itu berbahaya juga kah? Maksudnya direct maksudnya ini ya di depannya gitu, lightingnya udah di depan baby gitu. Bukan ini maksudnya Mbak Lulu, cahaya keras atau cahaya lembut. Kalau cahaya lembut misalnya pakai softbox terus agak jauh tapi direct to baby-nya berbahaya nggak sih? Ya sebaiknya dihindarin aja lah. Makanya newborn itu suka ini ya pakai cahaya samping ya, jadi untuk bayi ya, jadi agak miringin ke depan sedikit kayak gitu ya. Betul, newborn itu kebanyakan cahaya samping. Betul. Cahaya samping karena ya gitu kita nggak tahu. Tapi memang penerapan seperti itu harus benar-benar dipraktekkan. Jadi terukur juga kan begitu kita harus geser ke samping itu harus berapa jauh, nanti nggak taunya terlalu jauh malah nge-flare ke lens. Betul. Iya betul, dari samping. Kalau dari depan nggak bagus juga sih kelihatannya. Sebentar. Ini tadi Bang Mudi ada raise hand. Coba Bang Mudi mau ini apa? Mangga Pak. Ya, mohon maaf saya nggak tulis, mungkin agak panjang. Izin Mbak Zahra, saya mau nanya begini. Biasanya nih kesulitan fotografer pemula untuk newborn ya. Paketannya itu seperti apa biar trik jualannya? Kadang kita juga susah menawarkan ke klien itu apakah fotonya durasi jam, apakah fotonya itu custom. Kalau di Zahra sendiri, Mbak Zahra gimana paketan jualannya? Boleh nggak di-spill sedikit secara bisnis biar teman-teman juga paham gitu, termasuk saya. Nanti agak lama nanti ya. Atau ini apa ada sisi itu nanti portofolionya udah selesai dulu gitu ya? Nanti aku ini aja di-share aja ya. Share price list aku kayak gimana sih gitu ya, di-share. Yes, tapi yang jelas kita jualnya kalau dijual kita per waktu itu suatu keresahan untuk orang tua dan juga fotografer sebenarnya. Kalau di waktu itu keresahan untuk orang tua dan fotografer, paling kita bisa perkiraan aja gitu. Perkiraan ya Bu, soalnya kan kondisi orang kan beda-beda, kondisi baby beda-beda. Ada yang 5 pose, 8 pose 1 jam selesai bisa. Ada yang 2 jam bisa. Ada yang semuanya itu tergantung baby-nya, tergantung fotografernya, tergantung lingkungan. Jadi benar-benar sesuatu yang tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa pastikanlah itu antara 1 maksimal 4 jam. Maksimal. Misalnya nih kita banyak nih, temanya banyak, ya usahakan 4 jam lah. Gitu. 4 jam juga udah 2 jam istirahat gitu kan, lalu lanjut 2 jam. Kalau masih lanjut lagi ya istirahat aja dulu gitu kalau masih ada waktu. Paling lama 4 jam sih biasanya. Jangan sampai lebih dari 4 jam. Bayi juga capek. Kalau misalnya ini keadaan tidak memungkinkan, lanjut aja besoknya lagi, nggak apa-apa. Iya. Om Nunu raise hand. Kenapa Om Nunu? Silakan. Mau bertanya, ini kayak ini ya Pak Guru, videonya di mana nih kok nggak kelihatan? Ya Pak Guru, gimana? Aduh, jangan Pak Guru. Saya di sini jadi peserta. Jadi Mbak Lulu, aku mau nanya kan yang jadi kendala sebenarnya kan kalau sebagai pemula nih ya mau terjun di newborn, pasti kan harus kita harus punya dulu properti ya,
Ya. Nah, kebetulan kemarin tuh saya mintain tolong untuk motretin bayi. Nah, propertinya itu terbatas, gitu kan. Nah, kendala itu untuk mencari properti yang menarik, terus nggak terlalu banyak. Yang ini simpel lah, yang simpel tuh seperti apa sih? Apakah berupa kain atau gimana gitu? Karena kalau misalnya ngandelin kita beli kan berarti kan kita harus harus punya dulu ya. Paling itu aja sih. Mungkin prioritas kali ya, soalnya kan kita nggak semua langsung semua ada kan nggak bisa juga ya. Mungkin diprioritasin, yang paling prioritas itu yang penting kain ya. Paling penting itu kain untuk wrap sama untuk alas, itu paling penting. Dan itu emang identitasnya foto bayi itu ya di wrap, dibungkus gitu, dibungkus menyerupai saat dia seperti di dalam kandungan, dan dibungkus itu bikin dia nyaman gitu sebenarnya tuh, bikin dia nyaman. Paling penting, paling punya itu wrap, bandana untuk perempuan, topi untuk laki-laki, sama alas kain. Itu yang pertama. Nanti kalau yang kedua seperti bucket itu apa, ember-emberan atau yang bulat-bulatan, rotan-rotan itu ya. Ya, rotan-rotan sih Pak. Ya menarik. Jadi vintage gitu kan kalau pakai yang rotan-rotanan. Gitu. Entah bentuknya yang seperti ranjang, entah itu yang bentuknya seperti kursi, yang rotan-rotan itu menarik lah. Yang rotan-rotannya kayu-kayu. Tapi nggak pernah nyobain yang ekstrim-ekstrim gitu ya, Mbak Lulu ya? Apa tuh, seperti motor sih, aku pernah motret di atas Harley Davidson. tapi ini ya, maksudnya antara kreativitas dan keamanan mesti dipertimbangkan juga. Dijaga, betul. Aku juga waktu pas di atas Harley Davidson itu, si baby aku simpen di helm dulu, situ baru ditaruh di atas Harley Davidson. Terus pas udah nyaman, di atas helm. Pas udah nyaman baru udah ditaruh tiduran, tapi dijaga sih. Jadi komposit. Iya. Kita nggak berani lah ngelepas baby situ. Ada yang jagain, neneknya yang jagain. Ini Mbak Lulu masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi biar Mbak Lulu bisa selesaikan dulu materi presentasinya, mungkin sekitar 15 menitan lagi Mbak Lulu bisa sampaikan. Nanti baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Okay. Nah, terus ini dari Mbak Angin Photo School ada pengumuman, nanti teman-teman boleh bikin IG story tentang sharing kita hari ini, di-mention ke Angin Photo School dan juga Zahra Newborn Fotografi. Jangan lupa di-follow dulu, nanti ada hadiah yang menarik. Ya. Nanti Oke, silakan Mbak Lulu. Ya, ini perkembangan ya buat aku, ini suatu perkembangan ya dari tahun 2022 seperti ini, aku motret. Nah, lebih baik lagi, terus sekarang udah lebih baik lagi. Iya. Ini juga dengan 2 lampu, di belakang blare, depannya white umbrella. Dengan bukaan di 8, ya udah enak banget lah, ini bener-bener kayak suasana di luar, sangkanya ini outdoor nih, padahal di studio. Ini benar-benar perjalanan ya. Jadi buat teman-teman nanti yang ngerasa ya aku belum bisa bikin foto seperti itu, belum, nanti akan ada waktunya, pasti bisa. Yang penting terus dicoba. Nah, ini juga pakai apa coba? Udah ada nih. White umbrella sama proyektor, ini continuous plus flash ya, jadi benar-benar tantangan. Ini juga aku latihan dulu waktu pertama punya. Kenapa pakai proyektor S30 Godox ya? Itu aku dapat idenya dari DOS. Jadi waktu itu ikutan kelas DOS, motret pakai proyektor, terus aku berpikir gimana caranya ini bisa untuk baby gitu kan. Oh, bisa banget. Bisa banget. Dan ini juga Om Fajar gitu ya bilang, foto bayi tuh gitu-gitu mulu, lightingnya cobain atau pakai yang lain gitu. Termasuk ini juga bisa loh untuk foto baby. Iya, memang aku juga pakai ini. Sebenarnya percobaan yang ketiga kali ini aku pakai proyektor. Ini dan baru
sebagus ini. Yang sebelumnya ada sih, cuma waktu pertama pakai proyektor itu, misalnya aku bikin nuansa gelap gitu ya, low-key. Pas motret aku bikin low-key, salahnya tuh. Ternyata saat motret kita tetap bikin fotonya, exposure-nya normal aja gitu. Kalaupun mau dibikin low-key, di editing gitu. Jadi pas motret ya diusahakan tetap exposure normal gitu, netral, exposure normal. Jadi ya udah. Teman-teman, ini seingat saya ini Mbak Lulu ini memang senang bereksperimen. Tabrak aja dulu gitu kan, ada hal baru langsung aplikasi kayak gitu kan. Betul. Saya ingat dulu waktu belajar digital imaging juga seperti itu kan, tiba-tiba bayinya ada di dalam telur lah, di dalam macam-macam. Tapi memang ya itu proses gitu ya, jadi nggak langsung menjadi perfect, menjadi bagus kayak gitu ya. Tapi lama-lama nanti akan menemukan bentuknya kayak gitu. Betul. Ya begitulah. Begitu. Silakan. Nah, akhirnya kan aku tambah ilmu lagi tuh, ikut lagi kelas DOS yang kedua tuh. Ikut lagi DOS yang kedua tuh sama Om Fajar. Yang pertama aku tahu kayak gini tuh waktu itu mentornya Pak Daniel Congari ya. Pak Daniel Congari. Waktu itu benar-benar banyak banget pesertanya. Waktu pas sama Om Fajar pesertanya cuma 8 orang, 6 orang. Jadi kan bisa ngobrol gitu kan. Aku mau motret bayi pakai kayak gini-gini. Oh jangan begitu. Jadi kan udah dapat ilmu baru gitu kan dari Om Fajar. Ya pokoknya kita usahakan exposure normal. Ya gitu aja, nanti kalau mau bikin low-key ya kita di post aja gitu, editing post potret. Nah, sekarang ini udah bisa lebih baik. Depannya pakai white umbrella untuk babynya. Arah cahayanya dibikin seperti arah cahaya yang menuju ke jendela ini, membentuk bayangan. Jadi tetap semuanya dari kanan gitu kan. Jadi kan masa nanti arah cahaya jadi jendelanya dari kanan gitu, nanti babynya dari kiri kan lucu. Jadi kita sesuaikan ya, melihat arahnya dari mana. Continuous post flash harus hati-hati ya, memang gimana caranya harus hati-hati lah, jangan sampai si shadowingnya ini jadi hilang. Terus, nah ini tadi Om Nunu, gimana sih memulai newborn fotografer buat yang pemula banget, yang belum mulai, buat yang udah mulai mungkin juga pasti melalui proses seperti ini ya. Kita mencari partner dulu nih. Kita mau motret newborn sama siapa? Bareng siapa? Karena kalau pemula sendirian itu nggak mungkin, nggak bisa. Pasti harus ada yang motretnya, ada yang pegang bayinya. Nah, nanti secara berjalannya waktu bisa semuanya sendirian lah ya. Kalau kepepet, terus kita mulai berguru, mulai belajar, cari guru, cari mentor, belajar terus gitu. Menyediakan tempat atau kendaraan, kalau nggak bisa menyediakan tempat ya minimal ada kendaraan untuk home service gitu. Jadi nggak selalu, teman-teman yang di newborn juga kadang ada yang nggak punya studio gitu, mereka home service only. Kalau ada tempat ya mungkin rumahnya dijadiin studio dulu di depan, ruang tamu biasanya. Aku juga dulu gitu, ruang tamu jadi korbanin jadiin studio kecilan dulu lah, nanti merembet tambah besar. Terus investasi sedikit demi sedikit, ya mulai dari wrap, properti, kostum, alas bean bag, dan bean bag-nya bandana, topi, bunga-bunga, backdrop gitu. Kamera, lighting, tripod, insya Allah semua teman-teman fotografer di sini udah pada punya ya. Nah, baterai, diusahakan baterainya juga lebih dari 1, SD card juga lebih dari 1. Kalau aku, 1 klien 1 SD card. Karena bayi itu lucu-lucu. Mirip-mirip, kecil-kecil, mirip-mirip, imut-imut. Jadi kadang kita kalau tercampur itu susah bedain, aduh ini siapa? Ya ini siapa nih baby gitu kan. Jadi 1 klien itu 1 SD card. Jadi nanti SD card-nya dikasih nama ini siapa gitu. Jadi supaya kita jangan sampai salah baby, salah orang tua itu kan. Kayak aku juga pernah pas lagi banyak-banyaknya foto bayi itu sampai ketuker-tuker gitu, sampai salah-salah. Pernah ngalamin gitu, aduh ini anaknya siapa, ini baby namanya siapa gitu, pernah gitu. Jadi kalau bisa 1 baby
1 SD card. Jadi enak nanti. Kalau aku benar-benar nerapin apa yang di prosedur waktu uji kom itu diterapin. Kayak kita datang ke rumah klien, siap baterai 100%, siap SD card kosong gitu. Itu benar-benar aku terapin sih sampai sekarang. Gitu. Nah, gimana sih cara memulainya? Kita harus bisa menganalisa dulu ya, menganalisa diri kita, di mana sih kelemahan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, di mana peluang kita, dan bagaimana kita menghadapi ancaman dari luar gitu ya, menghadapi kemungkinan kita harus bisa nih menentukan faktor, misalnya nih strength. Ini aku mencontoh diri aku sendiri ya, biar enak. Misalnya, kelebihan aku itu belajar basic fotografi, basic lighting, pengalaman ibu dengan anak 4, pengalaman newborn fotografi juga dari administrasi bisnis, ya itu udah modal utama kelebihan yang aku miliki. Misalnya, aku contoh diri aku sendiri aja ya, soal orang lain. Dan kelemahanku itu misalnya aku nggak punya waktu yang banyak karena aku juga nggak punya babysitter, nggak punya pembantu yang nginep. Ya, ada bibi pulang, ada pagi sore pulang, itu juga seminggu cuma berapa kali gitu kan. Misalnya tenaga ya segala sendiri, sumber daya manusia aku ada admin paling ada mbak admin aja yang ngejawab WA, membalas WA itu kan. Modal pasti kita semuanya juga terbatas, sebanyak apapun modal yang kita punya, kita nggak bisa memiliki semuanya sekaligus gitu kan. Itu gimana caranya kita nanti bisa mengelola ini ya. Terus peluang kita ada di mana nih? Kita lihat nih peluang kita. Dengan punyanya kelebihan ini, peluangnya itu kita lihat foto bayi itu di Indonesia gitu-gitu aja. 1 lighting, modifier juga itu semua. Kalau nggak white umbrella yang bulat, yang atau pakai oktagonal gitu kan, kebanyakan seperti itu kan teman-teman ya semuanya lihatnya. Nah, dengan berbekal kelebihan ini kita jadi bisa melihat strategi. Nah, strateginya gimana nih? Oh, ayo kita bikin yang berbeda, pakai lighting lebih dari 1 dengan berbagai macam modifier. Kita bikin conceptual lighting for newborn, karena aku lihat foto newborn itu konseptual, tapi yang konseptual itu kayak yang cuma kayak foto baby di pajangan gitu. Kayak baby di pajangan, lighting yang dari lighting 1 dari samping atau dari depan, dari samping sih kebanyakan dari samping. Jadi konseptualnya itu konseptualnya itu menurut aku belum dapat lah, belum. Konseptualnya baru tematik bahwa menunjukkan oh si baby seorang dokter, oh si baby anak band, oh si baby orang Jawa gitu misalnya gitu. Jadi sedangkan konseptual lighting tuh belum ada gitu, belum dapat. Coba kalau kayak lihat foto produk atau foto food gitu ya, beda. Setiap objek yang ada itu diterangi lighting yang bermacam-macam gitu kan. Semua objek itu timbul gitu, walaupun timbul dengan cahaya yang berbeda-beda gitu kan, keren gitu. Sedangkan di newborn tuh semuanya sama gitu kan, rata gitu. Konseptualnya itu jadi kayak pajangan aja gitu, bagus, tapi rasanya itu kurang gitu menurut aku gitu ya. Tapi bukannya ini sih, kita kan bukannya tapi kita sedang melihat peluang ya. Kita sedang melihat peluang nih, kita bisa ambil di mana dengan apa yang sudah kita punya, ilmu yang kita punya, itu kita ambil peluang di mana nih gitu kan. Itu juga bagus, aku juga malah nggak bisa namanya menata barang-barang segitu banyaknya itu buat aku pusing. Nah, ini kan kita punya peluang nih dengan berbagai ilmu yang ada, kita bisa bikin nih conceptual lighting for newborn. Nah, kita dengan melihat kekurangan kita dan kelebihan kita dan peluang kita, nih apa nih yang bisa kita lakukan? Kita harus bikin foto dengan kualitas bagus dengan limited slot. Misalnya ini diriku ya, Kalau untuk motret sebulan 20 kali, sebulan 30 kali itu aku nggak sanggup. Nggak bisa, aku maksimal 10. Pernah nyoba 15, aku rasanya kayak ngambang.
Aduh, jalan tuh udah kayak ngambang, udah kacau gitu ya. 15 bulan tuh udah kacau aku tuh. 10 lah maksimal misalnya. Tapi buat teman-teman mungkin teman-teman diberkahi waktu yang banyak, ada suami, ada istri yang bisa saling membantu, ada pembantu, ada saudara, teman-teman punya kesehatan yang bagus, yang lebih baik, bisa motret sebulan 30 sampai 40 kali, silahkan. Itu kan kelebihan yang Allah kasih ya. Ya silahkan aja kalau bisa. Jadi kita melihat melihat ke diri sendiri nih. Apa sih kelemahan dan kelebihan kita? Terus gimana caranya biar kita tetap bisa menjalankan usaha ini? Misalnya ada juga teman-teman yang pegawai negeri. Jadi dia motret newborn itu Sabtu Minggu. Dia tuh pegawai negeri, Senin sampai Jumat dia ngantor. Ada teman seperti itu dan dia fotonya bagus gitu. Jadi nah terus kita ke sini dulu ya. Bagaimana dengan ancaman itu bisa dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar, seperti ada persaingan, perang harga gitu. Nah, dengan kelebihan kita apa yang bisa kita lakukan? Ya kita belikan nilai lebih, harga yang sama tapi nilai lebih. Misalnya harga foto newbornku mulai dari 1 juta. Dengan harga yang sama, newborn yang harganya 1 juta, nilai lebihku 1 juta tuh bisa konseptual lighting, bisa dengan lighting lebih dari 1, bahkan 2, bahkan 3 gitu kan. Atau kita bikin nilai lebih mahal juga lebih bagus, dengan kualitas lebih bagus ya. Sekarang sih persaingan harga benar-benar lagi perang harga ya sekarang. Kita aja lagi ngeluncurin produk baru, mau nentuin harga, aduh, bingung. Mau nentuin harga produk baru kita, toddler and family aja, aduh, di persaingan harga bener-bener lagi war, lagi perang. Nah, bagaimana menghadapi situasi ini dengan segala kekurangan kita nih, misalnya kita bisa bikin promo-promo atau juga branding yang bagus ya, branding yang kuat. Nah, promo-promo ini kan bikin orang mau itu, bikin orang tertarik juga. Karena dengan situasiku dan ancaman ini aku bikin strategi kalau foto studio itu harga 1 juta, kalau keluar harga dimulai dari 2,5 juta gitu. Biar klien itu murahan ke studio, mendingan ke studio gitu. Jadi sebelum menentukan marketing nih, strategi marketing, kita bikin dulu analisis SWOT gitu. Analisis SWOT, kelebihan kekurangan kita apa, kira-kira peluang kita di mana, strateginya kita mau gimana. Mau motret sebulan 10 kualitas bagus atau mau motret banyakin motret sebulan 20, 30, 40 gitu. Nah, ini kan kembali lagi dengan kondisi kita nih. Kalau kita nggak motret ya dikembalikan lagi dengan kondisi masing-masing ya. Oke. Terus, nah, gimana nih menentukan harga, pricing, branding, marketing, selling, filing, preparing. Nah, pricing nanti cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya kalau aku menentukan harga 1 juta itu biaya untuk produksinya cuma 100.000. Biaya produksinya aku 100.000, harga jualnya 1 juta. Jadi kalau misalnya nih aku udah cetak, hasilnya kurang bagus nih, aku cetak ulang. Jadi kita udah perhitungkan harga cetak itu 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Jangan kita harga cetak itu harga cetak 100.000 kita perhitungkan 100.000, jangan. Jadi jangan sampai kita ngasih ke klien tuh fotonya kurang bagus gitu. Kalau kurang bagus nih hasil cetaknya ulangi gitu sampai bagus gitu. Jadi nanti klien tuh puas gitu, Pak, ini cetakan udah jadi, Bu, cetakan udah jadi, tapi menurut saya ini kurang bagus. Mohon menunggu sebentar lagi ya, saya ulangi gitu. Saya mau cetak ulang, ini menurut saya kurang bagus gitu kan. Ya, menurut saya ini kurang bagus. Mohon menunggu mohon ditunggu ya Bu ya, saya cetak ulang lagi yang lebih baik gitu, lebih bagus. Klien tuh seneng gitu kalau kita ngasih yang terbaik gitu, kita ngasih baik. Jadi perhitungkan jangan sampai karena gagal cetak kita mau untung jadi buntung gitu.
Sebenarnya banyak juga faktor lain ya, cuma ini singkatnya aja ya karena waktu terbatas. Jangan lupa hitung juga untuk balik modal dan juga ongkosnya, terus untuk ngasih ke bagi-bagi untuk yang lain ya, untuk marketingnya, untuk yang handling baby, jagain kita, jangan lupa. Terus branding yang kuat itu apa? Branding yang kuat itu kalau kita punya keunikan. Jadi kalau kita berbeda, kita unik, kita kuat. Nah, dari situ tugas kita nih, SWOT itu, di mana kelebihan kita, di situ kita kuatin di situ. Dikuatin, diperkuat, dipupuk terus kelebihannya supaya menjadi branding kita, menjadi identitas kita. Misalnya dan alhamdulillah ya kemarin udah diundang jadi narasumber sama yayasan dan dia tuh minta ke aku tolong bahas masalah lighting aja gitu. Sama editing. Dia minta ke aku khusus ngebahas lighting, kamera dan editing katanya. Soalnya mungkin berarti apa yang aku sampaikan selama ini sudah tertangkap gitu sama audiens. Mereka posting sama styling ke orang lain dia. Tapi untuk lighting sama kamera editing minta aku yang bahas. Nah, kemudian marketingnya, berdasarkan analisis SWOT yang kita buat, kita mau strategi marketingnya mau kayak gimana nih, gitu. Jadi sellingnya mau kayak gimana, filing jangan lupa, karena ini memori ya, momen, jangan sampai kita hilang. Jangan sampai hilang. Kalau aku sih beli Google Drive yang unlimited Google Drive-nya. Jadi udah kepake 200 giga. Pakai Google Unlimited filing itu diurut ya dari tahun, bulan, lalu nama orang tua atau nama bayi. Sama tanggal foto. Tahun, bulan, tanggal foto, terus nama orang tua, nama baby. Nanti sewaktu-waktu itu kita pasti butuh lagi, kadang-kadang butuh untuk portofolio atau orang tua yang nanyain, aduh Mbak dulu kehapus misalnya, boleh minta lagi enggak? Kalaupun misalnya kita tidak menyediakan, sounding, kasih tahu itu, Pak, Ibu, hasil foto dari Google Drive sudah di-download belum? Jika sudah di-download, saya mau hapus yang di sini, gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen mereka, atau buat kita sendiri juga kan, buat pas lagi nggak ada motret, kita pengen posting, kita cari-cari lagi kembali portofolio gitu, supaya mudah ditemukan kembali itu. Nah, preparing itu untuk mau launching produk atau mau motret itu preparingnya harus benar-benar siap. Kayak misalnya aku tuh dicoba dulu aku pas masih baru belajar, aku coba dulu ini aku dapatnya di mana nih, dengan situasi seperti ini aku dapat, dicatat aku dapatnya di F sekian, ISO sekian, shutter speed sekian, power sekian, dengan penataan lightingnya dari sini digambar. Nah, jadi nanti pas di rumah klien kita tinggal buka catatan, terus setting, handling baby gitu. Karena memotret dengan lighting lebih dari satu itu kesulitannya double. Jadi nanti di kelas aku nanti diajarin workflow-nya lighting. Workflow lighting-nya gimana sih gitu, dengan lighting lebih dari satu. Nah, sampai sekarang aku masih tetap belajar ya, dan masih ada hal-hal lain, ide-ide lain yang belum aku wujudkan. Banyak ide biasa Pak Ari, masih banyak ide lain yang belum aku wujudkan, foto bayi lain yang betul belajar nggak berhenti. Oke, benar-benar aku penasaran ya, soalnya gimana foto bayi itu kelihatannya ramenya cuma di properti gitu, ramenya cuma di baju, bandana, kayak gitu. Kok kenapa sih teknik lightingnya cuma itu aja gitu kan? Nggak rame gitu, teknik lightingnya cuma begitu ya.
Intinya akhirnya sih ini apa, Mbak Lulu, selama kita merasa belum puas, berarti masih tetap harus belajar dan pengembangan. Justru itu yang membuat apa namanya, industri kreatif dan juga karya kreatif kita itu tetap seger kan, tetap bisa dinikmati kayak gitu. Kalau misalnya stuck dan udah berhenti di satu gaya, nah itu apa namanya, ya kan kadang-kadang begini, kalau kita bikin sesuatu yang gampang dibuat atau udah berhenti di situ, nanti ada yang baru, ya yang ini tenggelam lagi kayak gitu. Jadi memang betul. Ini kan sebenarnya ya kreativitas ya. Betul. Dan sekarang kita udah mulai hampir mau tenggelam ini. Udah war ya. Teman-teman yang udah nyeblung pasti udah tahu lah kita lagi war gitu. Lagi perang Jangan harga. Dong. Orang belum ini juga udah mulai tenggelam gitu. Kita udah mulai perang harga nih. Kayaknya tuh belum panen raya udah mulai tenggelam. Iya betul, panen raya udah mulai tenggelam. Karena apa ya, semuanya sama. Sekarang istilahnya bidan aja udah menyediakan layanan foto newborn gitu kan, dengan harga yang sangat murah gitu, tapi kan dengan kapasitasnya masing-masing ya, kapasitasnya masing-masing. Tapi kan setidaknya kita yang namanya yang fotografer itu harus bisa lebih baik gitu kan, karena emang kita itu profesinya sebagai fotografer gitu kan. Jadi memang harus mulai dari apa namanya, fotografernya kan, memang skill fotografinya itu memang sudah kuat dulu, baru masuk ke segmen-segmen itu kan sebenarnya segmen pelayanan kan, sebenarnya servis untuk newborn, servis untuk kuliner, servis untuk apa macam-macam kayak gitu. Nah, Mbak Lulu ini sebenarnya menarik ya. Saya yakin juga ini Mbak Lulu juga materinya masih banyak, tetapi waktu kita juga nggak terlalu banyak. Udah selesai.